Erick Thohir konfirmasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai calon pemain timnas Indonesia. PSSI terbuka soal kesulitan Ole Romenyi bergabung dengan timnas Indonesia. Ini pembahasan detailnya. Erick Thohir mendesak Elkan Bagot untuk bergabung lagi dengan timnas Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir konfirmasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai calon pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini membuat pengumuman mengejutkan yang pasti akan menggebrak dunia sepak bola Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 September 2024, Thohir mengonfirmasi bahwa dua pemain potensial, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengumuman ini mengundang perhatian besar dari para penggemar dan analis sepak bola. Erick Thohir telah melakukan pertemuan langsung dengan Mads Hilgers dan Liano Reijnders, dua pemain yang memiliki darah Belanda dan Indonesia. Pertemuan tersebut diakhiri dengan jabat tangan menandakan bahwa kedua pemain tersebut telah sepakat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikan kedua pemain ini sudah beredar beberapa hari terakhir dan kedatangan mereka di Jakarta semakin memperkuat spekulasi bahwa mereka akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun sebelum pertemuan tersebut, Thohir belum bisa memberikan kepastian apakah kedua pemain ini akan resmi membela timnas Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan memulai proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, tetapi PSSI bertekad agar keduanya bisa bergabung dengan timnas pada bulan Oktober 2024. Dalam jadwal mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Mads Hilgers dan Liano Reijnders dijadwalkan untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024. Mads Hilgers yang saat ini bermain untuk FC Twente sebagai bek sayap telah lama menjadi incaran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Meskipun sebelumnya menolak tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena ingin fokus memperkuat timnas Belanda, Hilgers kini akhirnya memilih untuk membela Indonesia. Sementara itu, Liano Reijnders, seorang gelandang yang kini bermain untuk PEC Zwolle, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran dua pemain bertalenta ini, timnas Indonesia diharapkan dapat meningkatkan performanya dan bersaing lebih ketat di level internasional. Penambahan kekuatan ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. PSSI terbuka soal kesulitan Ole Romenyi bergabung dengan timnas Indonesia. Ini pembahasan detailnya. PSSI baru-baru ini membuat pengumuman mengejutkan mengenai peluang Ole Romenyi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membuka suara dalam sebuah podcast di channel YouTube-nya, berbincang dengan Yusa Nugraha tentang tantangan dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang dihubungkan dengan timnas. Nama Ole Romenyi yang kerap menjadi topik hangat di kalangan supporter juga dibahas dalam percakapan tersebut. Yusa Nugraha menanyakan langsung tentang peluang naturalisasi Ole Romenyi yang belakangan ini ramai dibicarakan. Namun Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses untuk membuat Ole Romenyi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Indonesia saat ini mengalami kesulitan. Arya tidak memberikan rincian lengkap mengenai alasan dibalik tantangan ini, tetapi ia mengakui bahwa terdapat kendala prinsipil yang membuat proses tersebut menjadi berat. Meskipun ada usaha yang sudah dilakukan baik oleh pihak PSSI maupun oleh Ketua Umum Erick Thohir yang telah bekerja dengan sangat profesional dan baik, tampaknya kita belum mencapai solusi yang memadai. Prosesnya tampak sulit untuk saat ini, ungkap Arya Sinulinga.
Arya menambahkan bahwa meskipun saat ini Ole Romagnoli menghadapi kesulitan, ia tetap optimis bahwa situasi bisa berubah di masa depan. Ia menyebutkan contoh Justin Hubner yang juga mengalami tantangan serupa tetapi akhirnya berhasil bergabung dengan timnas. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu situasinya bisa berubah. Dulu Justin juga sempat sulit tapi akhirnya bisa bergabung, kata Arya. Ole Romagnoli yang memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibunya diketahui memiliki nenek dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini Ole Romagnoli sedang menunjukkan performa mengesankan bersama klub Belanda FC Utrecht. Striker yang lahir di Nijmegen pada 20 Juni 2000 ini telah mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan musim ini dengan FC Utrecht. Arya Sindulingga juga menyampaikan bahwa Ketua Umum Erick Thohir sangat terlibat dalam proses ini memikirkan prospek dan kemajuan para pemain. Dengan penjelasan ini, para penggemar timnas Indonesia kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses naturalisasi Ole Romagnoli. Sementara itu, harapan tetap ada agar situasi ini dapat berubah di masa mendatang dan Ole Romagnoli dapat bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat tim nasional. Erick Thohir mendesak Elkan Bagot untuk bergabung lagi dengan timnas Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini tengah berada di pusat sorotan dengan permintaan mendesaknya agar Elkan Bagot bek tengah yang memiliki potensi besar membuka diri dan kembali membela timnas Indonesia. Permintaan ini disampaikan Thohir dengan harapan agar tidak ada pihak yang terjebak dalam ego masing-masing demi kepentingan tim nasional. Elkan Bagot yang saat ini bermain untuk Blackpool setelah dipinjam dari Ipswich tahun lagi-lagi tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia. Situasi ini terjadi di tengah perjuangan skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan bukanlah hal baru. Nama Bagot juga tidak tercantum dalam daftar pemain pada putaran kedua kualifikasi yang berlangsung pada bulan Juni lalu. Menariknya, Elkan Bagot belum pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong sejak ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk timnas U23 Indonesia pada Mei lalu. Pada waktu itu, timnas U23 Indonesia sedang berjuang dalam laga play-off kualifikasi Olimpiade 2024, namun Bagot tidak bergabung dengan skuad Merah Putih. Sejak saat itu, Elkan belum kembali membela timnas Indonesia, padahal sebelumnya ia merupakan salah satu pemain yang sering dipanggil baik untuk tim usia muda maupun senior. Merespons situasi ini, Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar Elkan Bagot bersedia membuka diri untuk kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Thohir menganggap bahwa Elkan adalah pemain yang sangat potensial dan dapat memberikan kontribusi besar untuk tim. Namun dia juga menegaskan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk menyatukan visi dan misi demi kebaikan timnas Indonesia. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir. Thohir menambahkan bahwa tim nasional bukan hanya tentang individu tetapi lebih pada permainan tim secara keseluruhan. Erick Thohir bahkan menyarankan agar Elkan Bagot mencari kecocokan dengan visi dan misi pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, untuk membentuk timnas yang solid diperlukan komitmen bersama dan penekanan ego pribadi. Elkan sendiri mesti punya komitmen, tegas Thohir. Ketua PSSI ini percaya bahwa kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jika ia memilih membela timnas negara lain. Saya rasa ada nilai lebih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan juga perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan dan tidak perlu saling mementingkan ego, kata Thohir. Meskipun demikian, Erick Thohir juga menegaskan bahwa dia menghormati kebijakan pelatih Shin Tae-yong yang dikenal dengan pendekatan tegasnya. Thohir menghargai setiap keputusan yang diambil Shin Tae-yong selama itu demi kepentingan timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong prinsipnya punya kebijakan yang keras, ia harus dihormati itu, ujar Thohir. Kini semua mata tertuju pada apakah Elkan Bagot akan merespons seruan Erick Thohir dan kembali memperkuat skuad Garuda.